Iya, selamat pagi anak-anak semua. Kalian sudah siap kan untuk belajar secara daring hari ini? Baik, kalau sudah siap, oh ya sebelumnya bukunya disiapkan. Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa langsung kalian catat waktu Memani menjelaskan ya. Anak-anak, hari ini kita mulai dari bab 1, yaitu sistem gerak pada manusia. Meskipun judulnya sistem gerak pada manusia, tetapi nanti kita akan juga sedikit bahas tentang gerak pada hewan dan pada tumbuhan ya. Itu bagian yang pertama sebagai pengantar ya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan mulai dengan mempelajari peta konsepnya ya. Peta konsep ini apa sih? Peta konsep ini adalah rambu-rambu apa yang nanti akan kita bahas bersama di bab ini ya. Yang pertama, sistem gerak manusia itu dibagi dua, yaitu sebagai alat, ada yang sebagai alat gerak pasif, ada yang sebagai alat gerak aktif. Ini mungkin di SD kalian juga sudah pernah mempelajarinya nak ya. Nah, yang sebagai alat gerak pasif itu adalah tulang, rangka, dan sendi. Dikatakan sebagai alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada penggeraknya. Nah, penggeraknya itu adalah otot. Karena itu dia dikenal dengan alat gerak pasif. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, tulang itu terdiri dari menurut jenisnya dibagi tiga ya, menurut jenisnya, menurut sifat matriksnya atau pembentuknya, dan menurut bentuknya. Kalau menurut jenisnya nanti ada tulang rawan dan tulang keras, sedangkan menurut matriksnya atau penyusunnya itu ada tulang kompak dan tulang spons. Sedangkan menurut bentuknya itu ada 4, itu ada tulang pipa, pipih, pendek, dan tak beraturan. Sementara rangka itu terdiri atas bagian aksial, apendikular atas, dan apendikular bawah. Nah, yang aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan yang apendikular atas itu terdiri dari gelang bahu dan tulang tangan. Sementara yang apendikular bawah itu terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Nah, nanti ini akan dilihatkan bentuk-bentuknya, kemudian gambarnya, jadi tahu letaknya di sebelah mana ya. Kemudian yang sendi itu terdiri atas sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nanti masing-masing kita bahas sendi mati apa, sendi kaku apa, gitu juga dengan sendi gerak. Nah, untuk sendi gerak itu sendiri nanti dibagi lagi menjadi sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Tentu arah geraknya ini akan berbeda-beda. Seperti apa geraknya, di bagian mana adanya pada tubuh kita, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita ke yang alat gerak aktif. Alat gerak aktifnya itu ialah otot. Kemudian, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian otot juga itu dibedakan atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dilihat dari bentuk dan ciri-ciri lainnya ya. Sedangkan sifat kerja otot itu dibedakan menjadi antagonis dan sinergis. Nah, anak-anak, inilah yang akan kita bahas di bab ini ya. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ya anak-anak, kita mulai dengan gerak pada makhluk hidup. Anak-anak kan sudah tahu makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Iya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Karena cara satu cirinya adalah bahwa makhluk hidup itu bergerak, berarti tumbuhan juga bergerak. Iya enggak nak? Iya. Misalnya pohon kelapa yang di seberang jalan terus pindah ke halaman rumah, bisa enggak? Iya, nggak bisa. Nah, berarti tumbuhan itu bergerak nggak sebenarnya? Bergerak, nah, tetapi dia bergeraknya tidak seperti hewan atau manusia yang dapat secara bebas. Lalu bagaimana? Nah, ini akan kita bahas bersama ya.
Jadi kemampuan bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, maka ketiga makhluk hidup yang kamu kenal itu semuanya melakukan gerakan. Tetapi tentu gerakannya tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau pada umumnya gerak hewan itu terlihat nyata karena hewan memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Tetapi bukan berarti tumbuhan tidak bergerak. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi apa bedanya tadi sebelum memang lanjut? Kalau hewan dan manusia dapat bergerak dengan bebas, tetapi kalau pada tumbuhan gerakannya terbatas ya. Nah, kita sekarang bicara tentang gerak pada tumbuhan. Kita lihat gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan, misalnya pada akar, daun, atau bunga. Nah, kita ambil contoh, tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Anak-anak tahu bunga matahari enggak? Nah, bunga matahari itu kan dia selalu bergerak ke arah datangnya cahaya. Atau kalau anak-anak lihat di gambar yang A, itu ujung tunas, kalau dia diberi cahaya tegak lurus, dia akan tumbuhnya lurus. Tapi kalian lihat ya, begitu di nomor 3 itu kan cahayanya agak miring ya. Nah, begitu dia agak miring, lihat tumbuhnya tunasnya. Miring nggak dia, Nak? Iya, benar. Miring ke arah, iya, miring ke arah cahaya. Nah, itu berarti tanaman itu sudah melakukan suatu gerak, iya kan? Iya, melakukan gerak karena pengaruh cahaya. Tapi apakah seluruh tubuhnya bergerak? Enggak kan? Iya, jadi yang bergerak hanya ujung tunasnya saja. Iya, benar. Atau misalnya pada gambar B. Nah, kalau pada gambar B apa nak yang kamu lihat dia bergerak? Iya, betul. Ada bunganya tadinya kuncup, terus mekar. Berarti ada tumbuhan itu bergerak. Hanya bagian tertentunya saja. Di bagian B yang bergerak bagian apanya? Iya, bagian bunganya. Kalau yang di A tadi kan bagian ujung tunasnya, ya. Ya. Kemudian kita lihat di bagian C. Apanya yang bergerak, Nak? Iya, bagus, daunnya. Daunnya ngapain? Bergerak menutup, seperti Taman Putri Malu kan? Tahu ya, rumput Putri Malu itu kalau kita sentuh daunnya menutup. Jadi dia menutup akibat rangsangan berupa sentuhan. Nah, itu juga gerak. Nanti dia membuka lagi enggak? Iya, dia akan membuka kembali. Itu ya, Nak ya. Contoh-contoh gerak pada tumbuhan. Sekarang memang ditanya, kalau misalnya daun yang ditiup angin, nah itu gerak pada tumbuhan bukan? Menurut kamu? Ada yang bilang gerak, ada yang bilang bukan. Nah, sekarang memang dikasih tahu ya, itu bukan ya, Nak ya. Bukan gerak pada tumbuhan. Jadi kalau gerak pada tumbuhan, contohnya itu dia itu prosesnya lama, perlahan gitu ya. Tadi coba lihat itu, gerakan daripada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Kalau yang mungkin agak cepat terlihat itu mungkin kalau yang enggak semuanya sih ya berlangsung lama. Misalnya yang pada daun kan kita sentuh kan langsung nutup, cepat nggak itu? Cepat ya, termasuk yang cepat. Atau mekarnya bunga ya, walaupun itu berproses juga sih sebenarnya. Misalnya pagi-pagi masih kuncup, tahu-tahu sore hari dia udah mekar. Itu pada bunga, namanya bunga mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Jadi dia kalau pagi masih kuncup bunganya, nanti pukul 4 sore, sekitar sore gitu dia mekar karena pengaruh suhu ya, suhu yang berubah gitu. Oke ya, jadi kalau yang seperti memang ditanya tadi, kalau yang daun ditiup angin itu bukan termasuk gerak pada tumbuhan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita ke gerak pada hewan ya.
Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak yang dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Nah, mengenai tulang dan otot ini, ada beberapa istilah yang mungkin sesuatu yang cukup baru bagi kalian ya. Kita lihat satu-satu. Ada yang namanya exoskeleton ya, rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Biasanya rangka luar ini dia keras ya, keras, kemudian untuk menempelnya otot. Contohnya cangkang pada moluska. Moluska itu termasuk pada kelompok hewan-hewan lunak ya, dan penutup tubuh pada arthropoda. Arthropoda itu hewan berbuku-buku ya. Kemudian contohnya itu misalnya pada jangkrik ya, siput, kerang, dan cumi-cumi. Nah, yang jangkrik itu masuk di arthropoda, yang siput itu yang moluska, hewan lunak. Jadi dia di luar tubuhnya itu dia punya cangkang yang keras. Misalnya siput atau bekicot ya, kalau kamu yang gampang lihat di kehidupan kalian sehari-hari itu bekicot. Kan luarnya itu cangkangnya keras karena nah maaf ya, memang ini ada suara telepon masuk. Melanjutkan dulu ya nak ya. Nah, jadi cangkang yang keras itu seperti pada bekicot yang tadi membilang, atau kerang, atau kalau kalian suka ke laut itu nangkap umang-umang, tahu ya nak ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai exoskeleton atau rangka luar gitu ya. Jadi bagian luarnya itu, yang bagian kerasnya itu yang disebut sebagai exoskeleton ya. Kemudian yang kedua namanya endoskeleton. Struktur tulang kelas atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan tempat menempelnya otot. Contohnya pada hewan vertebrata seperti jerapah, kambing, dan buaya. Gini, endoskeleton itu dia itu dikatakan sebagai rangka dalam. Gini, kalau misalnya kamu makan ikan ya, ikan itu tulangnya itu di luar apa di dalam? Iya, di dalam. Makan daging ikannya daging ikannya dulu, atau makan ayam misalnya ya. Kan kita makan dagingnya baru kita ketemu tulangnya di bawahnya. Nah, itu berarti tulangnya ada di bagian dalam daripada ototnya gitu. Otot itu kalau kita orang awam menyebutnya daging gitu ya nak ya. Jadi endoskeleton itu rangkanya itu atau tulangnya itu ada di bagian dalam daripada otot atau dagingnya ya. Nah, ada yang memiliki exoskeleton sekaligus endoskeleton. Jadi dia itu punya dua bagian ini, punya rangka luar sekaligus dia punya rangka dalam ya. Dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Exoskeletonnya pada kura-kura dan penyu itu berupa cangkang yang menutup bagian punggung. Nah, itu namanya karapaks ya nak ya. Dan pada bagian perut yang disebut plastron. Biasanya dia warnanya itu agak-agak putih gitu ya di bagian perutnya. Nah, sekarang memang ditanya, kalau manusia endoskeleton apa exoskeleton? Ya, masih ada yang jawab exo, masih ada yang jawab endo, ada yang ragu-ragu. Tulang kita langsung kelihatan apa enggak? Mana duluan? Daging dulu apa tulang dulu? Iya, daging dulu baru tulang. Berarti kita endoskeleton. Iya, betul ya. Sudah pintar anak-anak.
Kita teruskan ya. Ya anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia lebih dalam ya. Tahukah anak-anak bahwa kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Nah, sistem gerak manusia ini terdiri atas tulang dan otot. Apakah tulang dan otot itu? Lalu bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggu-kah sistem gerak kita? Mungkin anak-anak selama ini mungkin tidak terfikirkan ya, kok kita bisa berlari, kok kita bisa berenang, apa yang menyebabkan kita bisa bergerak? Iya betul, yang menyebabkan kita bisa bergerak itu tulang dan otot. Kenapa bisa bergerak? Bagaimana caranya? Nah itu akan kita bahas bersama ya. Ya, kita ke bagian pertama yaitu bagian A, kita akan berbicara tentang tulang ya. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, itu yang menyebabkannya tulang disebut alat gerak pasif. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau kita sebut juga dengan osteon ya. Tulang rawan ini juga dibagi-bagi menjadi bukan beberapa bagian ya, menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah tulang rawan hialin. Ini adalah bentuk tulang rawan yang terbanyak. Matriksnya cenderung homogen. Homogen itu sama ya nak ya, halus dan transparan. Kemudian terletak pada cincin trakea, jadi di trakea kita nah, di bagian leher itu ya. Kemudian di cuping hidung, kemudian di persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Lunak nggak nak kalau yang di cuping hidung? Lunak ya, sama dengan di persendian atau di cincin trakea. Kalau kita lihat di gambarnya itu nak kelihatan matriks kondrin dan kondrositnya ya, itu bagiannya tampak homogen, halus dan transparan ya. Itu untuk yang tulang rawan hialin. Kita lihat lagi ada tulang rawan apa lagi? Ya, jenis tulang rawan yang kedua adalah tulang rawan elastis. Namanya saja sudah elastis, maka bersifat lentur. Matriksnya banyak mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Epiglotis itu adalah bagian yang memisahkan antara kerongkongan dengan tenggorokan, yaitu katup yang mengatur jalannya udara dan jalannya makanan ya, supaya tidak tertukar tempatnya. Ini di di materi nanti di sistem pencernaan ya. Jadi kalau makanan yang mau masuk nanti epiglotisnya akan menutupi tenggorokan supaya makanan masuk ke kerongkongan. Lalu kalau ada udara yang mau masuk, nanti epiglotisnya bergerak ke menutupi kerongkongan supaya udaranya masuk ke tenggorokan. Seperti itu. Nah, dia epiglotis ini dia tersusun oleh tulang rawan elastis. Makanya dia bisa bersifatnya lentur. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi ada tulang rawan apa lagi? Iya, yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Sifatnya itu kurang lentur, kemudian matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Lihat di gambarnya tuh nak, ya matriksnya itu kolagennya tidak teratur, kemudian terletak pada antar ruas tulang belakang. Jadi di sekitar punggung ya nak ya, punggung kita itu termasuk dalam ruas tulang belakang. Nah itu adalah tulang rawan fibrosa. Jadi apa aja tadi nak tulang rawannya? Iya, tulang rawan hialin, terus tulang rawan elastis, terus
tulang rawan fibrosa. Oke. Anak-anak, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang tulang rawan, sekarang kita akan bicara tentang tulang keras ya. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras itu disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Konsentris itu lingkaran ya nak ya, berlapis-lapis. Kemudian bagian luar tulang kerasnya dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot itu nempelnya di periosteum ini ya. Kemudian matriks tulang keras itu tersusun atas matriks kolagen dan mineral. Mineralnya terdiri dari ion kalsium 2+, magnesium 2+, dan PO4 3- ya. Nah, matriks tulang keras ini membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Tadi membilang konsentris apa nak? Lingkaran, iya, berbentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Nah, lingkaran sel dan matriks itu mengelilingi saluran Haffers. Nanti kita lihat di gambarnya supaya lebih jelas ya. Anak-anak, di dalam saluran Haffers pada tulang keras itu terdapat pembuluh darah sebagai penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Jadi namanya sel tulang itu adalah bagian yang hidup, karena itu dia membutuhkan zat makanan. Nah, zat makannya itu disuplai oleh pembuluh darah. Nah, tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Haffers melalui kanalikuli. Coba anak-anak perhatikan, mana kanalikulinya? Nah, itu dia, kelihatan ya. Kanalikulinya itu kayak jalan ya, saluran, seperti saluran untuk apa namanya? Sebagai penghubung ya. Kemudian dia akan menyalurkan oksigen, makanan, dan membuang sisa-sisa dari kerja sel tulang itu gitu. Jadi dia seperti saluran ya bentuknya gitu kan. Namanya itu yang menyalurkan oksigen dan makanan itu namanya apa tadi anak-anak? Iya, kanalikuli ya. Kemudian saluran Haffers, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang keras itu akan namanya membentuk sistem Haffers ya. Anak-anak perhatikan, itu yang paling luar namanya periosteum yang tadi sudah kita bahas, tempat melekatnya otot ya. Kemudian itu ada bagian-bagian saluran Haffers-nya. Saluran Haffers-nya itu terdiri dari ada kanalikulinya, ada osteositnya, ada matriknya gitu ya. Kemudian di dalam tulang keras itu terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah. Nah, ini penting banget anak-anak, sumsum merah ini sebagai tempat pembuatan sel darah merah. Jadi sel darah merah kita itu dibentuk di sumsum merah tulang keras ya. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Maksudnya perusakan itu gini, apa namanya? Kalau misalnya sel darah merahnya sudah terbentuk, nanti kan sel darah merahnya itu disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah 120 hari nanti dia akan rusak. Kemudian dibentuk kembali sel darah merah yang baru. Itu maksudnya ya. Nanti anak-anak boleh bolak-balik diulang-ulang kembali ya. Apa namanya? Keterangan ini sambil lihat gambarnya ya. Itu kalian itu ada pembuluh darahnya ya, untuk menyuplai oksigen dan makanan. Lewat apa tadi kata Man? Iya, lewat kanalikuli ya. Oke, nanti diulang-ulang kembali ya nak, dilihat gambarnya juga. Iya, anak-anak, sekarang kita akan lihat tulang keras itu berdasarkan sifat matriksnya ya.
kalau dilihat berdasarkan sifat matriksnya, maka tulang itu dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons ya. Tulang kompak itu matriksnya padat dan rapat ya. Contohnya lapisan luar tulang pipa. Tulang pipa itu tulang apa? Tulangnya yang panjang-panjang. Nanti kita bahas lebih lanjut bentuk-bentuk tulang ya. Sedangkan tulang spons itu matriksnya berongga. Contohnya di tulang pipih dan tulang pendek. Tulang pipih itu ada di mana saja, tulang pendek ada di mana saja. Nanti kita bahas di bentuk-bentuk tulang. Mem, kok kayaknya banyak banget nama-namanya juga masih awam, jarang dengar. Tidak apa-apa ya nak ya, pelan-pelan saja kalian mempelajarinya. Nanti kalau belum jelas bisa diulang-ulang kembali videonya ya. Nah, anak-anak, kita ke tulang pipa ya. Berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafise, epifise, dan cakra epifise. Cakra epifise itu antara epifise dan diafise. Jadi di bagian nanti kita lihat di gambarnya ya. Diafise ini bagian tengah ya, terdiri atas tulang kompak, di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Epifise itu ujung ya, ujung dia, jadi kedua ujung, terdiri atas tulang spons. Nah, sedangkan di antara epifise sama diafise itu ada namanya cakra epifise. Oh ya, memang ini tadi di peta konsep tadi kan sudah dijelaskan juga ya sekilas bahwa kalau berdasarkan bentuknya itu tulang dibagi 4 ya, tulang pipa, pipih, pendek, dan tak beraturan. Nah, yang kita bahas ini yang bentuk yang pertama yaitu tulang pipa ya. Memang ini orang sedikit ya. Ada di mana? Di tulang paha, betis, kering, hasta, penggumpil. Jadi dia itu bentuknya panjang nak, panjang, makanya disebut kayak pipa gitu ya, bentuknya panjang. Kemudian ada bagian tonjolannya di bagian ujung-ujungnya. Nanti kita lihat di gambarnya ya supaya. Nah, bentuk yang kedua itu tulangnya pipih. Kalau nggak tahu pipih itu gepeng gitu ya nak ya, berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Nah, yang A itu yang namanya tulang belikat, yang gambarnya A, kan pipih ya dia. Kemudian yang ketiga itu tulang pendek, berbentuk itu bukan silindris ya nak, tapi silindris ya. Silindris itu agak bulat gitu ya. Kemudian pergelangan, contohnya di pergelangan kaki dan tangan. Jadi bentuknya dia silindris atau agak bulat dan pendek-pendek gitu ya. Itu di gambar yang B ya, di tulang pergelangan tangan ya. Nanti satu lagi kita lihat bentuk tulang keras tuh ada apa lagi. Anak-anak, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang tulang rawan, sekarang kita akan bicara tentang tulang keras ya. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras itu disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Konsentris itu lingkaran ya nak ya, berlapis-lapis. Kemudian bagian luar tulang kerasnya dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Jadi otot-otot itu nempelnya di periosteum ini ya. Kemudian matriks tulang keras itu tersusun atas matriks kolagen dan mineral. Mineralnya terdiri dari ion kalsium. Ya, Nana, sekarang kita ke pembentukan tulang. Nah, gini, kalau anak bayi ya baru lahir itu semua tulangnya lebih banyak yang lunaknya, iya apa enggak nak? Iya, bahkan di bagian kening ya, di atas kening, di bagian kening kepalanya itu kadang kan masih bergerak-gerak ya, kalau anak-anak suka perhatikan bayi yang baru lahir ya, karena proses pembentukan tulangnya itu dia sedang berjalan atau berproses ya. Nah, jadi proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut osifikasi.
Kemudian pembentukan tulang itu dimulai setelah terbentuknya tulang rawan. Jadi pertama yang terbentuk itu tulang rawan dulu, baru nanti dia membentuk tulang yang disebut dengan osifikasi. Nah, di dalam tulang rawan itu terdapat rongga yang terisi dengan osteoblas. Osteoblas itu membentuk osteosit yang konsentris, yang berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, osteosit itu akan mensekresikan atau mengeluarkan ya protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Kemudian matrik terisi kalsium dan fosfat sehingga matrik tulang mengeras. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi yang pertama terbentuk itu tulang rawan. Nanti di tulang rawan itu ada rongga. Rongganya itu nanti terisi oleh osteoblas. Nanti osteoblasnya itu membentuk osteosit. Nah, osteositnya ini akan menghasilkan protein. Nah, proteinnya ini akan menjadi matrik tulang keras atau isi dari tulang kerasnya itu. Isinya apa? Kalsium sama fosfat. Nah, kalsium dan fosfat ini dia bersifat padat atau keras sehingga matrik tulangnya menjadi mengeras. Terbentuklah tulang yang keras yang berasal dari tulang rawan. Meskipun tidak semuanya nanti berubah menjadi tulang keras, tetap masih ada yang berupa tulang rawan seperti yang kita bahas di awal tadi. Ada tulang rawan apa aja? Lupa lagi. Tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa ya. Nah, kita masuk ke bagian yang B, yaitu susunan rangka tubuh manusia. Yang pertama kita bahas dulu fungsi rangka tubuh ya. Yang pertama memberi bentuk tubuh. Coba anak-anak bayangkan seandainya tubuh manusia itu nggak ada tulangnya. Yang pertama pasti dia nggak bisa berdiri, iya apa nggak nak? Iya. Kemudian nggak ada bentuknya, iya nggak? Iya. Jadi gelundung-gelundung gitu, cuman ada ototnya aja. Kalau otot itu kita orang-orang menyebutnya daging. Gimana kalau nggak ada tulangnya? Pasti nggak bisa tegak tubuhnya, ya kan? Terus bentuk tubuhnya juga nggak ada kalau nggak ada tulangnya ya. Jadi yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua menegakkan tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot ya. Selanjutnya tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi, gitu ya. Itu yang terpenting. Walaupun mungkin masih ada beberapa fungsi rangka tubuh yang lainnya ya. Seperti apa misalnya? Ya seperti itu tempat pembuatan apa tadi nak? Sel darah merah. Itu kan di tulang juga ya. Sekarang kita lihat rangka manusia itu ada rangka apa aja. Ada rangka aksial. Aksial itu apa? Sumbu tubuh ya, dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Yang mana aja yang termasuk rangka aksial dan yang mana saja yang masuk rangka apendikular, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita ke rangka aksial. Rangka aksial itu yang pertama adalah tulang tengkorak. Bagian kepala nak ya. Coba kalian perhatikan. Tulang terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Coba anak-anak lihat gambarnya ya, itu lebih lengkapnya ya. Nanti ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Anak-anak perhatikan gambarnya dan letak serta namanya ya. Nanti diulang-ulang kembali, lihat lagi gambarnya ya. Nah, yang selanjutnya itu masih rangka aksial, itu tulang belakang atau vertebrae. Fungsinya untuk apa sih ini tulang belakang? Ya fungsinya untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri atas, anak-anak perhatikan ya, boleh sambil dihitung. Dari bagian paling atas sekali dari tulang belakang ada 7 ruas tulang leher. Ya. Kemudian 12 ruas tulang punggung, ya.
5 ruas tulang pinggang, ya. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu. Maksudnya menyatu ini dia nempel, nak. Kalau yang 3 tadi, yang tulang leher, punggung sama pinggang tuh dia satu-satu gitu ya, tapi tersusun gitu. Kalau yang 5 ruas tulang kelangkang sama yang 4 ruas tulang ekor itu dia menyatu, jadi nempel gitu ya. Itu kalian bisa perhatikan di gambarnya. Lihat ya, 7 ruas tulang leher ya, 12 sambil dihitung. Tulang punggung ya, 5 ruas tulang pinggang ya, 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Yang tulang kelangkang sama tulang ekor menyatu, yang leher, punggung dan pinggang tidak menyatu, terpisah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya lagi, masih rangka aksial, itu tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costea bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, paru-paru dan jantung. Jadi nak, paru-paru dan jantung itu kan adalah bagian yang vital atau penting bagi tubuh kita ya, dan dia lunak gitu, karenanya dia dilindungi oleh tulang yang keras. Nah, pelindungnya itu adalah tulang dada dan tulang rusuk. Coba anak-anak perhatikan ya, sambil dilihat gambarnya, kita lihat tulang dada itu ada 3 bagian ya. Ada bagian hulu yang paling atas, agak kayak berbentuk lingkaran tapi nggak lingkar banget ya. Kemudian bagian badan ya, di bagian tengahnya, kemudian bagian tajuk pedang, karena dia bentuknya agak runcing kayak pedang gitu ya, maka disebut tajuk pedang. Nah, tulang rusuknya coba anak-anak perhatikan sambil dihitung ya. Untuk tulang rusuk itu ada 12 ya. 12 ini terdiri 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, coba Nana perhatikan yang 3 itu yang disebut tulang rusuk palsu. Kenapa dia disebutnya rusuk palsu? Coba Nana perhatikan. Iya, ada yang tahu? Iya, tulangnya itu yang 3 rusuk palsu itu dia tidak menempel ke tulang dada, ya, tapi nempelnya di mana? Iya, dia menempel di tulang rusuk sejati yang ke-7. Kelihatan nggak di gambar? Kelihatan banget itu. Coba Nana perhatikan yang 3 pasang tulang rusuk palsu, sudah? Lihat bagian ujungnya, nempelnya di mana dia? Nempel di tulang rusuk yang ke-7 kan? Iya, jadi dia tidak menempel di tulang dada, ya kan? Nggak nempel di tulang dada, tapi nempelnya di tulang rusuk yang ke-7, makanya disebut rusuk palsu, tulang rusuk palsu. Nah, yang 2 pasang rusuk melayang, coba anak perhatikan. Itu tuh, 2 di sebelah kanan dan 1 di sebelah kanan, 1 di sebelah 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Nah, kenapa dibilang melayang? Iya, karena dia nggak nempel di mana-mana, jadi dia melayang, nggak nempel di tulang rusuk palsu, nggak juga menempel di tulang dada, jadi dia melayang gitu. Paham ya nak ya, kenapa namanya sejati, kenapa palsu, kenapa melayang. Kenapa tadi kata Mam? Kalau sejati karena nempelnya di tulang dada ya. Kalau palsu kenapa? Nempelnya di tulang rusuk yang ke-7 ya. Kenapa melayang? Karena tidak nempel di mana-mana gitu ya. Oke. Nah, anak-anak, kita ke rangka apendikular atas. Nah, ini dia. Ini gambar apa sih? Tulang di bagian tangan. Iya, betul nak, tulang di bagian tangan. Terdiri apa saja? Terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Lihat ya. Gelang bahu itu ada 2 buah tulang selangka. Kok itu cuma 1? Ya karena yang dilihat cuma sebelah kanannya aja, kan tangan kita kanan dan kiri, ya enggak? Iya, berarti 2 kan gitu. 2 buah tulang belikat, ini yang dikasih lihat belikat sebelah kanan aja ya, yang sebelah kirinya enggak dikasih lihat.
Kemudian tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, ya. Kemudian 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan, gitu. Ya, ini yang sebelah kanan aja yang dikasih lihat. Jadi yang sebelah kirinya nggak dikasih lihat. Gitu ya nak ya. Sekarang kita ke rangka apendikular atas. Tadi sudah ya apendikular atas, kita teruskan dulu. Nah, sekarang kita ke rangka apendikular bawah ya. Ini kan kaki mem, iya betul kaki. Yang dikasih lihat yang sebelah mana nih, kiri ya nak ya. Kalau lihat gambar kita jangan ngadep ya, tapi kita posisikan berada pada gambar. Jadi kalau kita lihat menghadap ke sama seperti posisi gambar ini, berarti ini yang dikasih lihat gambar yang kaki sebelah kiri. Ada apa aja pada bagian kaki? Anak-anak perhatikan, ada 2 buah tulang usus. Nah sekarang Mam tanya, kalau tulang usus itu bentuknya apa? Kalau ditanya berdasarkan bentuk, ya pinter, tulang pipih ya. Kemudian gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan atau pubis dan 2 buah tulang duduk ya. Jadi tulang duduk itu yang ada lingkarannya kayak kacamata Batman ya. 2 buah tulang duduk. Semuanya bentuknya apa tuh nak? Kalau menurut kamu? Pipa, pipih, pendek atau tak beraturan? Iya, pipih ya. Oke, terus kita lihat ada tulang paha. Bentuknya apa? Iya, pipa. Kemudian ada tulang lutut, tulang kering sama tulang betis apa? Iya, tulang pipa juga bentuknya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Oke, kita lanjut. Oke anak-anak, kita sekarang ke bagian C, yaitu hubungan antar tulang. Kadang-kadang kita menyebutkannya dengan persendian ya. Oke, hubungan antar tulang itu disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Ya, jadi kadang-kadang kita langsung menyebutkannya kalau hubungan antar tulang itu persendian. Padahal itu kalau dia memungkinkan pergerakan ya. Kemudian pembentukan sendi itu dimulai dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kemudian kedua ujung kartilago itu membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau disebut dengan tulang artikulasi. Lalu kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus oleh membran sinovial yang menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang, sehingga pada saat bergerak itu kita tidak sakit ya karena ada minyak sinovialnya itu ya. Nah, Nana coba dilihat gambarnya itu struktur sendinya ya. Ada tulang rawan persendian. Itu ada mangkuk sendinya di bagian luarnya. Kemudian membran sinovial itu adalah selaputnya ya. Selaput di dalamnya itu berisi rongga sendi itu berisi cairan sinovial. Cairan sinovial ini menyebabkan kalau kita bergerak itu kita tidak merasakan sakit, gitu ya nak ya. Nanti kita lihat ada persendian itu ada berapa macam. Iya, sekarang kita lihat sendi mati atau sinartosis ya, merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Anak-anak dari sini kita bisa sedikit merenung sebentar ya nak ya. Begitu sempurnanya ciptaan
Tuhan, ciptaan Allah terhadap tubuh kita yang dari atas kepala sampai ke kaki, sampai dengan proses-prosesnya itu adalah ciptaan yang maha sempurna. Coba anak-anak bayangkan, seandainya di bagian tengkorak kita itu dihubungkan oleh sendi yang bisa bergerak, bagaimana dengan otak kita? Padahal otak itu adalah bagian yang sangat penting, sangat vital dan lunak. Kalau dia tidak dilindungi, bisa akan menyebabkan cedera pada otak kita. Karenanya Allah Maha Sempurna menciptakan otak kita itu dilindungi oleh tulang tengkorak yang tidak dapat digerakkan dan sangat keras. Jadi dia kalau kita bergerak pun tengkorak kita tidak akan mengalami cedera. Seperti itu ya nak ya. Itu menunjukkan kemaha agungan Allah menciptakan kita. Karena itu kita wajib mensyukurinya dan menjaga serta memelihara apa yang sudah Allah berikan kepada tubuh kita yang begitu sempurna ini ya. Kemudian yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis ya. Sendi kaku itu merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerakan secara terbatas. Jadi bisa bergerak tetapi sangat sedikit dan terbatas. Misalnya sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis dan tulang kering. Itu di yang sendi mati itu bukan sinartosis ya nak ya, kurang huruf R itu ya, jadi sinartosis ya. Kalau yang di bawah sudah benar, sendi kaku itu amfiartrosis ya. Kita lanjutkan, ada sendi apa lagi? Ya, yang berikutnya yaitu ada sendi gerak atau diartrosis ya. Merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat bergerak bebas ya. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi. Bonggol sendi ini masuk ke dalam mangkok sendi. Kemudian ada pembungkus sendinya yang disebut dengan ligamen. Ligamen ini membungkus bonggol dan mangkuk sendi, serta ada cairan sendi atau cairan sinovial yang berfungsi melumaskan sendi ya. Anak-anak, untuk sendi gerak diartrosis yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Nah, contohnya pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Anak-anak bisa langsung praktekkan. Coba tekuk lutut, siku, dan ruas antar jarinya. Hanya satu arah saja kan? Tidak bisa ke arah satunya lagi ya. Tuh. Kemudian untuk yang kedua yaitu sendi peluru, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Jadi kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Nah, contohnya sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Coba anak-anak putar lengan atas anak-anak. Bisa kan berputar ke segala arah? Ya, karena di situ terdapat sendi peluru di antara gelang bahu dan tulang lengan atas ya. Jadi namanya sendi peluru, bukan sendi putar, walaupun gerakannya seolah-olah berputar, tapi kita tidak bilang berputar tetapi ke segala arah ya. Nah, anak-anak, yang ketiga itu sendi putar, itu ujung tulang yang satu mengitari atau memutari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya adalah sendi antara tulang atlas dan tulang leher, yaitu tulang paling pertama di sebelum tulang leher itu namanya tulang atlas ya. Jadi kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Coba anak-anak lakukan. Bisa kan? Iya. Nah, yang terakhir adalah sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Karenanya dia bisa bergerak ke dua arah. Misalnya sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Coba anak-anak gerakan ke depan dan ke belakang. Bisa kan? Iya. Nah, anak-anak, pada bagian C ini adalah bagian terakhir dari pertemuan pertama kita.
Nah, Selasa depan kita masih ketemu lagi, masih berkaitan dengan sistem gerak pada manusia. Kita akan bicarakan tentang otot dan gangguan pada sistem gerak pada manusia. Ya, anak-anak ya. Jadi hari ini memang dicukupkan sampai di sini dulu. Semangat terus belajarnya anak-anak, meskipun kita belajar secara daring ya. Tetap semangat, memang didoakan anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita ketemu lagi Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.